Bab 421, Pembunuhan. Apakah anak itu sudah mati? Saat sisa-sisa pertengkaran itu berangsur-angsur mereda, semua orang segera mengangkat kepala. Pandangan mereka semua tertuju ke arah pusat ledakan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin, karena dalam pandangan mereka, sosok tinggi perlahan muncul di tengah ledakan sebelumnya. Ini, murid Yi Jian, Musuan dan yang lainnya mengerut. Bahkan mereka tidak berani menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Pada saat ini, wajah Qiu Jizuo benar-benar menjadi gelap, penghinaannya sebelumnya benar-benar lenyap tanpa jejak. Kau mengejutkanku, tapi ini sudah batas kemampuanmu. Qiu Jizuo menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengucapkan sebuah kalimat. Dan seperti yang sudah kukatakan, kau tidak memiliki kualifikasi. Tepat saat kata-katanya jatuh, suara yang tenang juga keluar dari mulut Qin Yichen. Mendengar kata-kata ini, kemarahan di mata Qiu Jizuo tidak bisa lagi disembunyikan. Kling! Dengan suara pedang yang berdesing, sebuah pedang panjang berkilau muncul di tangan Qiu Jizuo. Gagal 2 kali berturut-turut telah mendorongnya ke ambang kemarahan. Pedang es. Melihat pedang ini di tangan Qiu Jizuo, hasrat membara terpancar di mata Yi Jian dan yang lainnya. Itu adalah senjata yang sangat langka. Hanya organisasi dengan fondasi yang kuat seperti 3 sekte dan 1 manor yang dapat memberikan senjata seperti itu kepada murid inti mereka. Kamu baru saja berada di tahap awal alam Raja Bela Diri. Mati di bawah pedang esku adalah sesuatu yang bisa kamu banggakan. Qiu Jizuo berkata dengan muram, lalu lengannya bergetar. Ujung pedang bergerak, memancarkan cahaya pedang yang ganas dan bersiul ke depan. Swoosh! Cahaya pedang ini mengeluarkan suara tajam yang membelah angin. Cahaya itu dengan cepat menembus ruang dan melesat dengan ganas ke arah Qin Yichen. Kontrolmu terhadap artefakmu terlalu lemah. Namun, Qin Yichen menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan ketika cahaya pedang mendekatinya, dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan gelombang halus menyebar. Bertentangan dengan harapan semua orang, cahaya pedang ini tidak langsung menembus jubah Qin Yichen, melainkan tampaknya ditangkap oleh Qin Yichen, yang dengan santai melemparkannya ke tanah di belakangnya. Ledakan. Cahaya pedang yang ganas ini menghantam hutan batu di bawahnya dengan keras, dan dengan suara teredam yang berat, ledakan dahsyat terjadi. Di dekat tempat cahaya pedang itu mendarat, pohon-pohon batu itu langsung terpotong di batangnya, dengan angin kencang menderu, menyapu keluar. Pada saat ini, para penonton benar-benar terkejut dengan gerakan santai Qin Yichen. Cahaya pedang tajam semacam itu sama sekali tidak melukainya. Dia bahkan tampaknya tidak mengerahkan banyak upaya untuk mengubah arahnya. Apakah itu energi spiritual? Ketika cahaya pedangnya dengan mudah disingkirkan, wajah Qiu Jizuo berubah drastis. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, tidak hanya memiliki kultivasi seni bela diri yang sangat tinggi, tetapi bahkan memiliki kultivasi energi spiritual yang tinggi. Apakah dia sama dengan dia? Tiba-tiba, tatapan Qiu Jizuo melirik Lan Xinyu, hatinya masih penuh dengan rasa gentar. Dia tidak bisa melupakan rasa tidak berdaya saat menghadapi Lan Xinyu. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Dan sekarang, meskipun Qin Yichen tidak menampilkan kekuatan penekan absolut seperti yang ditunjukkan Lan Xinyu saat itu, dia masih menyelesaikan serangannya dengan ringan seperti angin sepoi-sepoi. Mengikuti operasi energi spiritual Qin Yichen tadi, mata Lan Xinyu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Pencapaiannya dalam energi spiritual tidaklah rendah. Namun, dia dapat merasakan bahwa penguasaan Qin Yichen atas energi spiritual tidak berada di bawahnya. Dia bahkan merasa bahwa itu mungkin berada di atasnya. Ketika pikiran seperti itu muncul di benaknya, bahkan Lan Xinyu pun merasa itu tidak masuk akal. Lagi pula, bagaimana mungkin ada orang dengan pencapaian energi spiritual di atas dirinya di wilayah terkutuk ini? Terlebih lagi, orang ini kira-kira seusia dengannya. Mungkinkah dia benar-benar telah memurnikan pil itu? Tiba-tiba, Lan Xinyu teringat pada pil yang diberikan Qin Yichen sebelumnya, sepertinya dia salah. Awalnya dia mengira apa yang dikatakan Qin Yichen dimaksudkan untuk menarik perhatiannya, tetapi sekarang tampaknya sangat mungkin bahwa dialah yang benar-benar membuat pil itu. Mungkinkah dia telah menemukan kesempatan besar? Cahaya aneh melintas di matanya. Itu pasti satu-satunya kemungkinan. Kau mengecewakanku. Sementara semua orang masih terkejut dengan tindakan Qin Yichen sebelumnya,
sebuah desahan ringan tiba-tiba terdengar. Dan kemudian, semua orang hanya merasakan penglihatan mereka kabur. Sosok Qin Yichen telah menghilang dari tempat asalnya. Ini buruk. Saat sosok Qin Yichen menghilang, hawa dingin tiba-tiba muncul di hati Qiu Jizuo, dan tubuhnya secara refleks bersiap untuk melesat pergi. Swoosh! Tepat saat Qiu Jizuo hendak bergerak, sebuah wajah dingin muncul di depannya. Minggir! Jantung Qiu Jizuo bergetar, dan dia mengulurkan telapak tangan ke arah Qin Yichen. Boom! Telapak tangan ini akhirnya kena, tapi wajah Qiu Jizuo tidak menampakkan sedikit pun kegembiraan, tetapi malah menampakkan ekspresi ketakutan. Serangan telapak tangannya yang kuat mengenai dada Qin Yichen, tetapi tidak mendorong Qin Yichen mundur. Tubuhnya tampaknya memiliki semacam kekuatan mengerikan yang dapat menyerap apapun, kekuatan itu benar-benar melahap kekuatan yang dikeluarkannya. Teknik macam apa ini? Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh tidak memberikan efek apapun. Adik kecil, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Seluruh tubuh Qiu Jizuo tiba-tiba merinding, dia akhirnya merasakan hawa dingin di hatinya, dan segera, dia dengan cepat berkata kepada Qin Yichen dengan suara rendah, jelas dengan nada memohon. Terlambat, menghadapi kemunduran Qiu Jizuo yang putus asa, Qin Yichen dengan dingin mengucapkan satu kalimat dingin. Kamu, Qiu Jizuo mengerutkan kening. Sebelum dia bisa berbicara, pupil matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Qin Yichen kembali ke sisi Lan Xinyu tanpa melihat ke belakang. Tetes. Qiu Jizuo menatap dengan tak percaya. Ada lubang berdarah di dadanya, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi gelap. Boom! Setelah berhenti beberapa detik, tubuhnya jatuh ke tanah di tengah tatapan kaget banyak orang, debu berhamburan kemana-mana. Setelah berhadapan dengan Qiu Jizuo, Qin Yichen tampak seolah-olah telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Matanya mengamati beberapa orang yang dipanggil Qiu Jizuo dari jauh. Di bawah tatapannya, para raja bela diri yang sok penting itu tidak berani menatap matanya. Yi Jian, Mu Xuan, dan Sue Xiongdao, mereka bertiga, baru saja tiba-tiba teringat bahwa pemuda ini dan wanita misterius itu telah selamat dari apa yang mereka anggap sebagai kematian pasti. Ayo pergi. Qin Yichen mengangkat bahu dan berkata kepada Lan Xinyu, lalu, keduanya langsung berubah menjadi dua garis cahaya, dengan cepat menghilang di bawah tatapan terkejut banyak orang. Qiu Jizuo meninggal begitu cepat. Melihat kejadian itu secara langsung, orang-orang yang mengikutinya, bahkan mereka yang berasal dari Sekte Northern Depths, tidak berani maju untuk menghalangi mereka berdua. Bab 422, Kota Awan Giok. Qiu Jizuo sudah meninggal. Dia benar-benar berhasil membunuh Qiu Jizuo. Setelah sosok Qin Yichen dan rekannya berubah menjadi dua titik hitam kecil dan menghilang di tepi cakrawala, para penonton di bawah berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Melihat mayat yang hancur tak dapat dikenali lagi dan sepenuhnya mati, banyak yang tak kuasa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Terutama para ahli kuat yang sebelumnya menunjukkan bahwa Qin Yichen telah mengambil bunga kematian, dia sekarang basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang kematian. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin Yichen akan begitu mendominasi, secara langsung membunuh murid inti dari sekte besar. Dan yang lebih penting, tepat di depan mata semua orang. Murid inti dimaksudkan untuk menjadi pilar masa depan sebuah sekte. Membunuh murid inti sama saja dengan menantang otoritas sekte. Yi Jian, Mu Xuan, dan Sue Xiongdao diam-diam menghela napas lega saat ini. Untungnya, banyak orang telah menyaksikan adegan ini. Kalau tidak, mereka bertiga pasti akan menjadi yang paling mencurigakan. Siapa mereka sebenarnya? Ketiganya berspekulasi tentang latar belakang Lan Xinyu dan Qin Yichen. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Lan Xinyu dan Qin Yichen, mereka tidak diragukan lagi berada di atas mereka. Bagi orang-orang seperti itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki latar belakang atau asal-usul. Ayo pergi. Biarkan Sekte Northern Depths mengurusi hal ini sendiri. Kata Yi Jian, setelah kehilangan semangatnya sebelumnya. Dulu ia mengira dirinya tak ada duanya, tetapi setelah melihat kedua orang itu, yang jelas lebih muda darinya namun lebih kuat, semua yang dibanggakannya seketika menjadi tak berarti. Bagaimana dia bisa mempertahankan harga dirinya setelah melihat itu? Mu Xuan dan Sue Xiongdao berada dalam situasi yang sama. Saat mereka bertiga pergi, para penonton di sekitarnya juga bubar. Hanya beberapa murid inti dari Sekte Northern Depths yang tersisa, berdiri di sana dengan ekspresi bergantian saat mereka melihat mayat Qiu Jizuo.
Ini bukan lagi sekadar masalah Qiyu Jizuo. Seseorang telah membunuh murid inti sekte mereka di depan begitu banyak orang. Jika sekte Northern Depths tidak memberikan tanggapan, bagaimana pasukan lain akan memandang mereka? Kita harus segera melapor kepada tetua. Masalah ini, di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Mereka masih memiliki kesadaran diri. Qiyu Jizuo jelas merupakan salah satu yang paling menonjol di antara murid inti mereka. Dia lebih kuat dari mereka. Namun, dia terbunuh dengan mudah. Jika mereka mengejarnya, mereka khawatir nasib mereka tidak akan lebih baik darinya. Qin Yichen tahu dengan jelas badai macam apa yang akan membunuh Qiyu Jizuo. Namun, dia tidak khawatir. Lagi pula, ada Lan Xinyu di sampingnya. Sebagai seorang seniman bela diri surgawi, latar belakang Lan Xinyu pasti luar biasa. Jika dia mengungkapkan identitasnya, siapa yang berani menyusahkannya? Mengapa kau membunuhnya? Setelah mereka berhenti, kata-kata pertama yang diucapkan Lan Xinyu kepada Qin Yichen membuatnya terdiam. Bukankah dia pantas mati? Menghadapi nada bertanyanya, Qin Yichen menatapnya tanpa daya. Dia mencoba membunuh kita, bukan? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Kamu hanya perlu memberinya pelajaran untuk membuatnya mundur. Lan Xinyu masih berbicara dengan cara yang metodis. Qin Yichen terdiam. Apakah ini yang dimaksud dengan, tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum? Namun, perilaku Lan Xinyu memang aneh. Sebelumnya, Qiyu Jizuo pernah menghinanya, tetapi dia tidak membunuhnya. Apa yang sudah terjadi ya sudah, tidak bisa dibatalkan. Lan Xinyu menghela napas. Tepat ketika Qin Yichen mengira dia akan mengungkapkan latar belakangnya, dia menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara lembut, seharusnya aku tidak muncul di sini sejak awal, dan aku juga tidak boleh mengganggu kedamaian wilayah ini. Kamu, seharusnya juga bersikap seolah-olah kamu belum pernah melihatku. Ini pula sebabnya dia sengaja menjaga profilnya tetap rendah. Mendengar ini, Qin Yichen mengerti bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Tetapi dapatkah beberapa hal benar-benar diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi? Melihat sosoknya yang halus mengenakan pakaian yang dia bantu kenakan, ekspresi Qin Yichen menjadi agak aneh. Huff. Seolah merasakan tatapannya, Lan Xinyu tiba-tiba menyadari keanehan pakaiannya. Dia segera mendengus pelan dan berbalik, tetapi wajah cantiknya diwarnai dengan dua rona merah yang menawan. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, gambar-gambar itu masih muncul dalam benaknya, mengganggu kedamaian hatinya. Aku pergi dulu. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Lan Xinyu memunggungi Qin Yichen, menenangkan hatinya, meninggalkan pesan singkat sebelum terbang ke langit dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Sial, tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih, dia pergi begitu saja. Suasana hati Qin Yichen secara alami sedang kacau. Namun tak lama kemudian, suasana hatinya menjadi lebih buruk lagi, karena dia menyadari sesuatu. Jika mereka bertindak seolah-olah Lan Xinyu tidak pernah muncul, apakah itu berarti dia tidak akan bertanggung jawab atas kematian Qiyu Jizuo? Qin Yichen hampir menangis. Situasi macam apa ini? Dia sudah jelas-jelas menunjukkan kebaikannya, tetapi dia malah meninggalkannya dengan kekacauan ini untuk dibersihkan. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah memiliki jiwa binatang Taoti, dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa dia bisa melawan raksasa seperti Sekte Kedalaman Utara. Qin Yichen merasa bahwa di masa depan, akan lebih baik untuk menahan diri dari melakukan perbuatan baik apapun. Jade Cloud City, kota kecil yang tidak mencolok. Namun, di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen pernah bertemu dengan seseorang dari klan Gongsu di kota kecil ini, yang menyebabkan terjadinya kontak dengan klan Gongsu. Tetapi kali ini, dia telah berada di kota awan giok selama 4 hari dan masih belum mendapat petunjuk apapun. Lagi pula, bahkan jika dia ingin menanyakan beberapa informasi kepada orang-orang di sekitarnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah klan Gongsu mengasingkan diri, bahkan ras asing yang kuat tidak dapat menemukan jejak mereka, apalagi orang biasa. Alunan musik yang merdu terdengar dari lantai dasar penginapan, membuat Qin Yichen memejamkan mata dan membenamkan dirinya di dalamnya. Pada saat ini, bahkan jiwanya pun terasa sangat rileks. Gemerincing. Tepat saat dia menyipitkan mata dan menikmati momen damai ini, musik dari lantai bawah tiba-tiba berhenti. Setelah itu, keributan muncul, menyebabkan Qin Yichen mengerutkan kening. Dasar bodoh. Tuan mudaku menyukainya. Itu keberuntungannya. Teruslah bicara, dan aku akan mematahkan tulangmu. Begitu Qin Yichen turun ke bawah,
dia mendengar pernyataan seperti itu. Saat mengamati aula, dia melihat seorang pria berwajah berminyak ditemani oleh beberapa pelayan yang kejam, mengelilingi seorang pria tua berusia 70-an dan seorang gadis muda. Pria tua itu memegang erhu, biola Cina, di tangannya, sementara sitar diletakkan di depan gadis itu. Rupanya, musik sebelumnya telah dibawakan oleh mereka berdua, tetapi telah terputus. Gadis muda itu, meskipun tidak cantik luar biasa, lembut dan cantik. Matanya berkaca-kaca, hampir menangis. Dia tampak begitu menyedihkan, hati seseorang akan hancur saat melihat air matanya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 423, Sitar Bambu. Penasihat muda Wu, kumohon padamu, Qiao Yu adalah satu-satunya cucu perempuanku. Tolong ampuni dia. Lelaki tua itu terus bersujud kepada lelaki muda dengan rambut berminyak dan wajah yang dibedaki. Dahinya sudah berdarah, tetapi lelaki muda itu tetap tidak tergerak sama sekali dan bahkan menunjukkan kekesalan di wajahnya. Wanita muda cantik itu sangat menyedihkan. Dari sudut penginapan terdengar desahan, tetapi mereka jelas waspada terhadap identitas penasihat muda Wu, jadi tidak ada seorang pun yang maju untuk membela lelaki tua dan wanita muda itu. Beberapa pemuda berdarah panas ingin berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik, tetapi mereka semua ditahan oleh beberapa pria tua yang membisikkan sesuatu di telinga mereka, yang menyebabkan wajah mereka berubah drastis. Setelah melihatnya sekilas, Qin Yichen mengerti apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, setelah pandangannya menyapu, pandangannya jatuh pada sitar bambu di depan wanita muda itu. Di mata orang lain, sitar bambu mungkin terlihat indah dan lembut, tetapi Qin Yichen melihat lebih dari itu. Dilihat dari keahlian pembuatan sitar tersebut, tidak hanya indah, tetapi sangat halus. Bahkan dengan mata tajam Qin Yichen, dia tidak dapat menemukan cacat apapun pada sitar tersebut. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa siapapun yang membuat sitar ini jelas bukan orang biasa. Mungkinkah, tiba-tiba, ada sesuatu yang bergejolak di hati Qin Yichen, kilatan kegembiraan muncul di matanya, lalu dia melangkah ke arah lelaki tua dan wanita muda itu. Dasar orang tua bodoh. Kalau kau tidak minggir, aku akan membiarkanmu mencicipi apa yang bisa kulakukan. Atas isyarat dari pemuda berwajah berminyak itu, seorang pelayan menyeringai jahat sambil mengusap tinjunya dan meraih kerah baju lelaki tua itu. Namun tangannya yang setengah terulur tiba-tiba dicengkeram oleh tangan lain, dan sekuat apapun ia berjuang, sia-sia. Orang yang campur tangan tentu saja adalah Qin Yichen. Jade Creek City hanyalah kota kecil, bahkan tidak sebanding dengan Positive Valley Tranquil City. Keluarga Wu, meskipun merupakan kekuatan tirani Jade Creek City, dengan para pelayan Spirit Realm yang mengintimidasi orang biasa, di mata Qin Yichen, mereka bukanlah apa-apa. Kemunculan Qin Yichen yang tiba-tiba langsung mengejutkan semua orang, dan seketika semua mata tertuju padanya. Enyahlah. Dengan dorongan santai dari Qin Yichen, pelayan itu terlempar keluar dari penginapan, tubuhnya dipenuhi tanah, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Setelah melakukan ini, dia membersihkan debu dari tangannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, lalu langsung mengabaikan penasihat muda Wu, dan dengan senyum tipis, membantu lelaki tua yang masih linglung itu berdiri dan bertanya kepadanya. Bolehkah aku bertanya, apakah musik yang baru saja dimainkan oleh kalian berdua? Benar saja, itu dilakukan oleh lelaki tua ini dan cucuku, meskipun lelaki tua itu bersyukur, matanya jelas menunjukkan kekhawatiran, jelas, dia sangat takut pada penasihat muda Wu. Bocah, beraninya kau memukul pelayanku. Penasihat muda Wu yang berwajah berminyak akhirnya bereaksi, lalu berteriak pada Qin Yichen, dan para pelayan yang tersisa segera mengelilinginya. Tuan, silakan duduk. Qin Yichen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar atau melihat apapun, membantu lelaki tua itu untuk duduk di kursi. Sementara itu, jarinya menyentuh sitar bambu di hadapan wanita muda itu, dan matanya pun berbinar lagi. Dia menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Kerajinan ini pasti tidak mungkin dibuat oleh orang biasa. Hanya ada satu kemungkinan, klan Gongsu. Mungkin lelaki tua dan perempuan muda ini bukan dari klan Gongsu, tetapi sitar itu memiliki hubungan tertentu dengan klan Gongsu.
Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang klan Gongsu dari mereka. Sialan, ketidakpedulian Qin Yichen membuat penasihat muda Wu marah. Serang, lumpuhkan dia untukku. Atas perintahnya, semua pelayan menyerang Qin Yichen. Dermawan, berhati-hatilah. Wanita muda itu memperingatkan, melihat para pelayan menerkam Qin Yichen, hatinya menegang, dan lelaki tua itu juga gelisah dan gugup. Jangan khawatir. Setelah menunjukkan senyum meyakinkan kepada mereka, Qin Yichen tiba-tiba berbalik, dan segera, sikapnya yang lembut seperti musim semi berubah menjadi dinginnya musim dingin. Di bawah tatapan matanya yang acuh tak acuh, para pelayan jahat yang menyerbu itu merasakan semangat mereka membeku, gerakan mereka langsung menegang, dan mereka semua berkeringat dingin. Huff! Dengan dengkuran dingin dari Qin Yichen, semua pelayan jahat itu terpental, mendarat di berbagai tempat, memecahkan banyak meja dan kursi, serta jatuh ke tanah kesakitan. Untuk menghadapi beberapa karakter kecil di alam roh, dia hanya perlu menggunakan auranya. Setelah menghancurkan mereka, Qin Yichen melangkah maju menuju penasihat muda Wu yang berwajah berminyak. Pada saat ini, penasihat muda Wu panik. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku katakan padamu, tuan muda ini jelas seseorang yang tidak boleh kau ganggu. Ayahku adalah penasihat penguasa kota Jade Creek. Dia mencoba menggunakan status ayahnya untuk mengintimidasi Qin Yichen. Tapi itu sia-sia. Qin Yichen bahkan berani membunuh seorang murid inti dari Sekte Northern Depths. Apa yang tidak bisa dia lakukan terhadap pengganggu dari tempat kecil ini? Akan tetapi, bagi seseorang yang begitu tidak penting, bahkan dia takut dengan pemikiran harus mengotori tangannya sendiri. Kalian semua ingin hidup? Qin Yichen bertanya dengan dingin kepada para pelayan di sekitarnya yang mengerang kesakitan. Tuan, tolong ampuni kami. Para pelayan itu jelas tidak punya nyali, mereka bersujud kepada Qin Yichen satu persatu, masing-masing membenturkan kepala mereka lebih keras dari yang lain, takut kalau mereka tidak menunjukkan cukup ketulusan. Aku bisa mengampuni kalian, tetapi kalian harus melakukan sesuatu untukku. Bibir Qin Yichen melengkung membentuk lengkungan menawan saat dia menunjuk penasihat muda Wu yang ketakutan dan berkata kepada mereka, kebiri dia, atau aku akan membunuh kalian semua. Ini, mereka ragu-ragu. Mengebiri tuan muda mereka pasti tidak akan berakhir baik bagi mereka. Mereka sangat jelas tentang jenis kekuasaan yang dimiliki keluarga tuan muda mereka di kota Jade Creek. Tetapi di bawah paksaan Qin Yichen, mereka jelas tidak punya pilihan lain. Tuan muda, maafkan kami. Setelah bertukar pandang, mereka semua berdiri dan mendekati penasihat muda Wu. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah tuan mudamu. Jika kau berani melakukan apapun padaku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Penasihat muda Wu ketakutan dan terus mengancam, tetapi itu hanya membuat mereka ragu sebentar. Kemudian, seorang pelayan menggertakkan giginya dan menginjak selangkangannya. Ah! Seketika, teriakan melengking keluar dari mulut penasihat muda Wu. Namun teriakannya tidak berlangsung lama sebelum dia memutar matanya dan pingsan. Tuan, setelah berurusan dengannya, para pelayan menatap Qin Yichen dengan cemas. Bawa dia dan pergilah. Setelah mengatakan itu, Qin Yichen berbalik dan berjalan menuju lelaki tua dan wanita muda itu. Sepertinya dia telah membiarkan para pelayan itu pergi, tetapi kenyataannya tidak. Para kaki tangan ini pasti akan menerima hukuman yang pantas. Setidaknya, ayah penasihat muda Wu, sang penasihat, pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bab 424, bertanya tentang asalnya. Setelah Qin Yichen pergi bersama wanita muda dan pria tua itu, para penjaga itu tidak dengan bodohnya membawa penasihat muda Wu kembali. Sebaliknya, mereka melarikan diri dengan panik. 1/4 jam kemudian, penjaga kota Jade Creek tiba di penginapan ini. Ketika mereka melihat tuan muda keluarga Wu yang sudah pingsan di tanah, meringkuk seperti bola, dan sesekali bergerak-gerak, wajah para pengawal semuanya berubah drastis. Berani sekali. Siapa yang melukai tuan muda keluarga Wu? Setelah dua orang pengawal mengangkat tuan muda keluarga Wu, seseorang yang tampaknya adalah sang kapten berteriak dengan marah kepada orang banyak, yang masih menyaksikan keributan di penginapan. Berhadapan dengan tatapannya, para penonton takut terlibat dan dengan malu-malu mundur, tidak berani menanggapi. Kepung mereka semua. Zhang Qi, cepat pergi dan beritahu penasihat Wu. Melihat sikap semua orang, sang kapten melambaikan tangannya dan memberi perintah. Setelah itu, lebih dari 10 penjaga mengepung penginapan itu.
Melihat tindakan mereka, orang-orang yang awalnya masih menonton keributan di penginapan kini berubah drastis dalam ekspresi mereka, dan mereka menyesal telah tinggal. Pada titik ini, bahkan jika mereka ingin pergi, mereka tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, seorang lelaki setengah baya yang memegang kipas bulu, mengenakan jubah anggun, tampak seperti seorang penasihat, bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat pria parubaya ini, ketakutan melintas di mata banyak orang. Orang ini adalah tangan kanan Tuan Kota, penasihat Wu Fan. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dan dia tidak memiliki bakat dalam energi spiritual, pikirannya penuh dengan rencana jahat. Dia sangat dihargai dan dipercaya oleh penguasa kota. Dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi siapapun yang memprovokasi dia telah menghilang secara diam-diam dari kota Jade Creek. Seiring berjalannya waktu, semua orang di kota Jade Creek terkejut dan takut pada penasihat ini. Kier, melihat pemuda itu dibaringkan di atas tandu, dengan wajah pucat, meringkuk seperti bola, mata Wu Fan berbinar tak percaya. Kemudian, dia melangkah 3 kali sekaligus dan menghampiri tandu itu. Saat mendekat, tercium bau darah dan urin, menyebabkan wajahnya berubah lagi. Saat melihat noda darah di selangkangan lawannya, wajahnya berubah total. Siapa yang melakukan ini? Kata-kata suram perlahan keluar dari mulut Wu Fan. Dalam kalimat ini, bahkan orang bodoh pun bisa mendengar kemarahan di dalam dirinya. Di bawah amarah penasihat Wu, kerumunan di penginapan tidak dapat menahan diri untuk mundur, takut kalau dia akan memergoki mereka. Tuan, tolong ampuni kami, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Pada saat ini, pemilik penginapan itu bergegas keluar, berlutut dan berulang kali bersujud untuk meminta maaf. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kejadian itu. Ketika dia mendengar bahwa seorang pemuda aneh yang mengusir para pengawal yang melindungi putranya hanya dengan kehadirannya, ekspresi Wu Fan menjadi serius. Karena dia dihargai oleh Tuan Kota, tentu saja dia bukanlah orang yang gegabah. Tidak peduli siapapun kamu, berani melumpuhkan putraku. Aku akan memastikan kamu tidak akan meninggalkan kota Jade Creek hidup-hidup. Wu Fan menarik napas dalam-dalam, lalu menyerahkan sebuah token kepada seorang penjaga. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada penjaga ini, ia memimpin penjaga lainnya dan dengan marah menuju ke tepi kota Jade Creek. Orang-orang di penginapan itu juga didorong oleh penjaga untuk mengikuti di belakang. Di tepi kota Jade Creek di distrik rakyat jelata, di depan sebuah gubuk kecil. Qin Yichen memandang lelaki tua dan perempuan muda itu perlahan berjalan keluar sambil membawa barang-barang mereka. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami hari ini. Kalau tidak, Qiao Yun mungkin, lelaki tua itu membawa erhu. Di tubuhnya ada seikat barang-barang lain. Dia berterima kasih kepada Qin Yichen dengan rasa terima kasih. Di belakangnya, wanita muda bernama Qiao Yun juga menatap Qin Yichen dengan penuh rasa terima kasih. Penatua, Anda tidak perlu meninggalkan tempat ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dermawan, kau tidak mengerti. Tuan muda keluarga Wu itu melakukan segala macam kejahatan. Hanya saja karena penasihat Wu mendukungnya, tidak ada yang berani memprovokasinya. Hari ini, meskipun kau menyelamatkan kami, jika kami tidak meninggalkan kota Jade Creek, penasihat Wu tidak akan membiarkan kami pergi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebagai orang biasa, bagaimana mungkin dia mampu memprovokasi penasihat penguasa kota? Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak banyak bicara lagi. Memang, bahkan jika dia bisa melindungi mereka untuk sementara waktu, begitu dia pergi, mereka akan langsung disiksa sampai mati oleh penasihat Wu. Penatua, bolehkah aku bertanya sesuatu? Qin Yichen berhenti dan berkata, Dermawan, jika Anda punya instruksi, beritahu saja saya. Orang tua itu menatap cemas ke kejauhan, berbicara mendesak kepada Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke sitar yang dipegang gadis muda di samping lelaki tua itu. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan sitar ini. Qin Yichen menunjuk ke sitar bambu yang dipegang Qiao Yun dan bertanya. Ketika Qin Yichen bertanya tentang sitar ini, ekspresi lelaki tua itu dan Qiao Yun sedikit berubah, dan semua ini terlihat jelas oleh Qin Yichen. Tetua, jangan khawatir, saya hanya merasa sitar ini dibuat dengan baik dan ingin bertemu dengan orang yang membuatnya. Saya tidak mencoba mengambil sitar Anda. Qin Yichen tersenyum dan berkata, Dermawan, jika Anda menyukainya, silakan ambil sitar bambu ini. Namun,
Bertentangan dengan harapan Qin Yichen, setelah wajah lelaki tua itu menunjukkan perlawanan, dia benar-benar mengusulkan agar Qin Yichen mengambilnya. Wanita muda, Qiao Yun, menggigit bibirnya yang merah, dengan pandangan enggan. Lengan gioknya yang memegang sitar sedikit mengencang, tetapi dia juga tidak menolak. Dermawan, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku takut kalaupun aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan bisa bertemu dengannya. Lelaki tua itu berhenti sejenak, mendesah, lalu berkata. Mendengar lelaki tua itu berkata demikian, Qin Yichen merasa agak yakin dalam hatinya bahwa pembuat sitar bambu ini pasti memiliki hubungan dengan klan Gongsu. Tepat saat Qin Yichen hendak bertanya lebih lanjut, alisnya tiba-tiba berkerut karena dia merasakan bahwa dari jalan yang jauh, sepertinya ada suara keributan yang muncul, dan arah keributan itu tampaknya menuju ke arah mereka. Dermawan, ada apa? Orang tua itu tentu saja tidak memiliki persepsi tajam seperti Qin Yichen. Melihat ekspresi Qin Yichen, dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Hanya beberapa kentang goreng kecil yang datang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kentang goreng kecil. Orang tua itu tertegun, lalu wajahnya tiba-tiba berubah karena pada saat ini, sekelompok orang telah muncul di ujung penglihatannya. Di barisan terdepan kelompok itu, ada sosok yang anggun, sosok yang amat akrab baginya, karena sosok itu bagai mimpi buruk yang sama sekali tak berani diprovokasi oleh warga biasa. Penasihat Wu. Ketika melihat sosok itu, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, terjatuh dengan pantatnya. Bab 425, Penasihat Jahat. Penasihat Wu, meskipun bukan orang terkuat di kota Awan Giok, dan bahkan tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa, sudah pasti merupakan orang paling kejam di kota Awan Giok. Terlebih lagi, pria ini sangat protektif terhadap orang-orangnya sendiri, sehingga banyak warga biasa di kota Awan Giok hidup dalam ketakutan menyinggung keluarga Wu. Tuan, pemuda itu, pemilik penginapan kecil itu menunjuk ke arah Qin Yichen dengan tangan gemetar, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, bolehkah orang rendahan ini pergi? Dia, seorang anak kecil. Tatapan mata penasihat Wu menyapu Qin Yichen, tetapi sedikit kebingungan melintas di tatapannya. Sebagai penasihat penguasa kota, dia telah bertemu banyak sekali orang, bahkan Raja Bela Diri pun bukan orang yang asing baginya, tetapi dari pemuda ini, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun aura mengerikan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Bela Diri. Enyahlah. Penasihat Wu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan pemilik penginapan, seolah diberi amnesti, dengan cepat berlari ke belakang. Melihat seseorang menindas putraku dan tidak ikut campur. Semua orang yang hadir harus dipotong lengannya. Namun, kata-kata ringan penasihat Wu yang menyusul membuat pemilik penginapan itu tersandung dan jatuh ke tanah. Tuan, tolong ampuni kami hanya lewat saja. Tuan, saya punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak kecil di rumah. Kalau lengan saya cacat, bagaimana keluarga saya bisa bertahan hidup? Begitu penasihat Wu selesai berbicara, serentetan permohonan terdengar dari kerumunan di belakangnya, yang ditahan oleh banyak penjaga. Kita celaka. Mendengar kata-kata penasihat Wu yang tidak ditutup-tutupi, lelaki tua di belakang Qin Yichen terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, bergumam tanpa harapan. Kakek, Qiao Yu memegang lengan baju lelaki tua itu dengan tangan kecilnya, ketakutan tampak jelas di matanya yang indah. Metode kejam penasihat Wu ini jelas tidak dibesar-besarkan, seperti yang dapat dilihat dari situasi ini. Sambil berteriak, darah berceceran saat lengan yang terputus terbang ke udara, pemilik penginapan adalah korban pertama. Tuan, tolong ampuni saya. Melihat para penjaga menghunus senjata berkilau mereka, para penonton yang tertahan itu semua memohon belas kasihan. Namun, penasihat Wu yang berada di barisan terdepan tidak menunjukkan niat untuk menghentikan mereka. Dari ekspresinya, tampaknya dia sangat menikmati permohonan belas kasihan ini. Pada saat ini, mereka yang menjulurkan kepala untuk menonton keributan itu, begitu melihat kejadian itu, semuanya malu-malu mengundurkan diri, hanya berani mengamati lewat celah-celah pintu. Berhenti. Tepat saat para penjaga hendak bertindak lagi, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar. Teriakan itu bagaikan guntur yang menggelegar, membuat telinga orang-orang sakit. Di tengah gemuruh kemarahan ini, banyak penjaga tanpa sadar berhenti. Jadi, anak ini memang memiliki beberapa kemampuan. Penasihat Wu mengerutkan kening, menatap Qin Yichen yang telah berbicara, hatinya juga terkejut. Namun,
Satu teriakan saja tidak cukup untuk membuat penasihat Wu takut. Nak, datanglah ke hadapanku, bersujudlah 10 kali, dan mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Penasihat Wu menunjuk ke arah Qin Yichen, niat membunuh dalam nadanya sama sekali tidak tersamarkan. Alasan dia menuruti keinginan putranya tanpa menahan diri adalah karena dia hanya memiliki satu putra. Sekarang setelah dia lumpuh, itu berarti berakhirnya garis keturunan keluarga Wu. Dermawan, cepatlah kabur. Jangan khawatirkan kami. Di belakang Qin Yichen, wajah lelaki tua itu pucat pasi. Dia memejamkan mata putus asa dan mendesah kepada Qin Yichen. Meskipun dia kembali untuk berkemas segera setelah kejadian itu terjadi, dia masih terlambat satu langkah. Penatua, setelah menyelesaikan situasi ini, Anda dapat memberitahu saya tentang sitar bambu itu. Qin Yichen tersenyum sedikit, lalu melangkah ke arah penasihat Wu. Dermawan, Adu melihat tindakan Qin Yichen, lelaki tua itu menghela nafas, terhuyung berdiri, dan menarik cucu perempuannya ke sudut gubuk jerami, tidak berani bergerak. Segera, Qin Yichen berdiri sekitar 10 meter di depan penasihat Wu, dengan 5 atau 6 penjaga menghunus senjata dan mengelilinginya. Aduh, sungguh disayangkan, pemuda seperti itu, di gubuk-gubuk jerami di sepanjang jalan, banyak orang menghela nafas untuk Qin Yichen. Di kota Awan Giok, mereka yang berani memprovokasi penasihat Wu tidak pernah menemui akhir yang baik, terutama karena pemuda ini dilaporkan telah memaksa pengawal penasihat muda Wu untuk mengebiri dirinya. Berlututlah sekarang. Kapten penjaga di samping penasihat Wu, ingin pamer, berteriak pada Qin Yichen. Pada saat yang sama, dia mencabut bilah pedang besar dari pinggangnya dan mengayunkan sisi lebarnya ke arah wajah Qin Yichen. Penasihat Wu tidak menghentikan aksinya, sebaliknya, dia sangat mengagumi kepintaran kapten penjaga itu. Dia tidak ingin pemuda ini mati dengan mudah. Enyahlah. Menghadapi bilah pedang yang datang, Qin Yichen hanya mengucapkan sepatah kata. Bang! Saat kata-katanya jatuh, kapten penjaga alam roh tahap akhir terlempar ke belakang seolah-olah dipukul oleh palu raksasa. Saat melayang di udara, darah menyembur tak terkendali dari mulutnya. Boom! Kemudian, di depan banyak mata yang terkejut, tubuh kapten penjaga itu jatuh ke tanah. Dia berjuang sekali tetapi tidak bisa bangun, jelas terluka parah. Melihat ini, mereka yang bersembunyi di gubuk-gubuk beratap jerami dan mengamati keributan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, ketidakpercayaan meledak di mata mereka. Langkah. Pada saat ini, Qin Yichen melangkah maju lagi, tatapan matanya tertuju pada penasihat Wu. Saat dia melangkah maju, para pengawal di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Jika bukan karena pengaruh tirani penasihat Wu yang sudah lama ada, mereka semua pasti sudah melarikan diri sekarang. Mereka bahkan belum melihat bagaimana dia menyerang, namun kapten penjaga dengan kultivasi tertinggi telah terlempar beberapa meter dan tergeletak di tanah seperti anjing mati. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Nak, sepertinya kau memang punya beberapa keterampilan. Penasihat Wu juga terkejut dengan kekuatan Qin Yichen, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia telah melihat banyak ahli yang kuat. Namun, hari ini nasibmu dan mereka tidak akan berbeda. Penasihat Wu menunjuk ke arah kakek dan cucu yang gemetar di kejauhan dan berkata dengan dingin, wajahnya berubah karena kebencian. Begitukah? Qin Yichen mencibir, tidak terburu-buru untuk membunuh penasihat Wu. Sebagai seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan, Qin Yichen ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan setelah semua dukungannya hancur. Swoosh! Dengan senyum misterius di wajah penasihat Wu, suara angin yang bertiup terdengar, dan kemudian, di hadapan banyak tatapan penuh hormat, sebuah sosok perlahan turun dari udara. Itu adalah Raja Bela Diri. Bab 426, datanglah sesuai keinginanmu. Tuan He Lian. Melihat sosok tersebut, banyak pengawal yang memancarkan rasa hormat di mata mereka, lalu mereka semua memberi hormat kepada sosok tersebut. Mereka yang sedang mengamati lewat celah-celah rumah beratap jerami itu, ketika melihat sosok itu, juga terpancar keterkejutan di mata mereka. He Lian, ahli terkuat di Jade Cloud City, adalah seorang martial king sejati. Selain itu, dikatakan bahwa He Lian pernah melarikan diri dari martial king tingkat menengah. Dermawan, di rumah jerami di belakang, kegembiraan yang baru saja melonjak dalam diri Qiao Yun dan mata lelaki tua itu terkubur dengan kedatangan He Lian. Tuan He. Melihat He Lian, penasihat Wu merasa sangat tenang, dan dia juga membungkuk padanya.
Meskipun dia adalah penasihat tuan kota, dalam hal status, dia benar-benar lebih rendah darinya. Ini bocah nakal. Penasihat Wu menunjuk ke arah Qin Yichen. Mendengar ini, tatapan Heilian juga melihat ke arah pemuda yang dikelilingi oleh para penjaga. Ketika dia melihatnya, alisnya tidak bisa menahan kerutan, karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi Yuan dari pemuda ini. Hanya ada dua kemungkinan, pemuda ini sama sekali bukan seorang seniman bela diri, atau tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Heilian tidak percaya pada kedua teori ini. Namun, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat pada anak ini. Dia berutang budi pada penasihat Wu, itulah sebabnya dia datang ke sini. Penasihat Wu adalah orang yang sangat cerdik. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kebaikannya sendiri untuk menghadapi anak yang tidak berbahaya? Adapun poin kedua, itu sama sekali tidak mungkin. Kultivasinya sendiri telah mencapai puncak alam martial king tahap awal. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam martial king tahap menengah. Berapa usia anak muda ini? Bahkan jika dia telah berkultivasi sejak dalam kandungan, kultivasinya tidak akan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Mungkinkah dia memiliki teknik khusus untuk menyembunyikan auranya? Heilian mengerutkan kening, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan tenang kepada penasihat Wu, "Wu Fan, setelah ini, aku tidak lagi berutang apapun padamu." "Ya, tentu saja, aku harap Tuan Hei bersikap lunak padanya. Lumpuhkan saja dia, dan aku akan membuatnya berharap dia mati." Penasihat Wu mengangguk berulang kali, lalu menatap Qin Yichen dengan cahaya dingin di matanya, berkata dengan dingin. Mendengar kata-katanya, Heilian mengerutkan kening, namun dia tidak berkata banyak lagi, hanya mengangguk. "Nak, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku membantumu?" Heilian melirik Qin Yichen dan berkata, "Datanglah sesukamu." Qin Yichen mengangkat bahunya, tampak sama sekali tidak peduli. "Apakah kau mencari kematian?" Mendengar dia begitu sombong, mata Heilian juga berkilat marah. Di kota Jade Cloud, bahkan penguasa kota akan menunjukkan rasa hormat saat melihatnya. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? "Tuan Hei, jangan bunuh dia." Melihat perubahan ekspresi Heilian, penasihat Wu berteriak dengan suara pelan. Dia tidak ingin orang yang telah melumpuhkan putranya mati begitu saja. Boom! Heilian tidak menunjukkan niat untuk menanggapi kata-kata penasihat Wu. Dia melangkah maju, dan aura yang kuat meledak. Beberapa penjaga alam roh yang berdiri dekat mundur beberapa langkah, hanya menstabilkan wujud mereka beberapa meter jauhnya. Di bawah tekanan auranya, semua orang di jalan ini merasa kesulitan bernafas, dan ini hanyalah gelombang sisa aura yang dilepaskan oleh Heilian. "Wah, aku akan berurusan denganmu dengan baik nanti." Di belakang Heilian, penasihat Wu memandang Qin Yichen yang berdiri di tempat seolah tidak bisa bergerak di bawah tekanan aura ini, berpikir kejam dalam hatinya. "Aku memberimu kesempatan, habisi dirimu sendiri." Heilian menatap pemuda di depannya. Entah mengapa, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Di mata orang lain, pemuda ini tampak ketakutan hingga tidak bisa bergerak, tetapi dia jelas merasakan bahwa tekanan auranya sama sekali tidak dapat menekannya. Bahkan, tekanan itu tidak dapat memasuki ruang dalam jarak 1 meter di sekitar pemuda itu. "Jika ini semua yang kau mampu, lebih baik kau pergi sekarang." Dan tanggapan terhadap Heilian adalah sebuah pernyataan yang jelas dan bahkan agak meremehkan. Mendengar kata-kata ini, baik para penjaga maupun penonton, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini berani berbicara kepada Tuan Heilian seperti ini. Sialan, apakah dia mencari kematian? Wajah penasihat Wu menjadi gelap. Dalam pandangannya, Qin Yichen tahu dia tidak bisa lepas dari takdirnya dan sengaja memprovokasi Heilian, menginginkan akhir yang cepat. Lancang! Heilian benar-benar marah dengan kata-kata arogan Qin Yichen. Dia berteriak dengan marah, melambaikan tangannya, dan aliran energi Yuan melolong keluar. Boom! Di bawah aliran energi Yuan ini, rumah-rumah beratap jerami di kedua sisi runtuh. Jalan yang kokoh digali dengan paksa, meninggalkan lubang yang dalam. Tuan Heilian sudah mulai bergerak. Banyak penjaga alam roh menatap aliran energi Yuan yang dapat dengan mudah membunuh mereka dengan kaget, mata mereka berbinar. Heilian tidak sering bergerak. Jadi, melihat ini dari dekat merupakan berkah bagi mereka. Saat mereka semua bersemangat dengan serangan Heilian, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ketika aliran energi Yuan ini melonjak ke depan Qin Yichen,
aliran itu tampaknya terhalang oleh dinding tak terlihat. Energi spiritual yang dapat menghalangi serangan Martial King. Mungkinkah pemuda ini adalah master alkimia kelas manusia? Melihat kejadian itu, banyak pengawal yang berseru kaget. Ekspresi Heilian juga menjadi sangat suram karena aliran energi Yuan terhalang. Pada saat ini, dia tidak lagi marah dengan kesombongan pemuda ini, tetapi karena penasihat Wu. Dengan bantuan yang seharusnya dia terima, penasihat itu benar-benar membuatnya menyinggung seorang master alkemis kelas manusia. Tidak ada alkemis kelas manusia di kota Jade Cloud. Terakhir kali seorang alkemis kelas manusia melewati tempat ini, bahkan tuan kota memperlakukannya sebagai tamu terhormat, melayaninya dengan baik, tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Dan kini, gara-gara sang penasehat yang hanya pandai berkhianat, ia telah menyinggung sosok yang begitu agung. Swoosh! Sebelum Heilian sempat menyesali perbuatannya, pupil matanya tiba-tiba mengecil karena dia mendapati sosok pemuda itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Bang! Sebelum semua orang bisa bereaksi, sebuah suara renyah terdengar, dan kemudian, dalam tatapan terkejut semua orang, keberadaan mereka yang hampir tak terkalahkan di dalam hati mereka, Heilian benar-benar terpental. Buk! Kemudian, di bawah tatapan kaget mereka, sosok Heilian jatuh terduduk ke tanah, seperti kapten penjaga sebelumnya. Hanya dadanya yang sedikit bergelombang membuktikan bahwa dia masih hidup. Pada saat ini, di tempat Heilian sebelumnya berdiri, sesosok tubuh ramping berdiri tegak. Tinjunya yang sedikit terangkat membuktikan bahwa Heilian telah terlempar oleh tinju yang bahkan tidak sebesar pot ini. Selama beberapa saat, ruangan ini dipenuhi keheningan yang mematikan. Hampir semua orang terbelalak, menatap tak percaya pada pemuda yang baru berusia 18 atau 19 tahun itu. Bab 427, Kebaikan dan Kejahatan akan dibalas. Mungkin karena energi spiritual sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak begitu dipahami oleh orang biasa, hal itu membatasi reaksi mereka. Namun, sebuah pukulan keras yang membuat Heilian, seorang Martial King, melayang di udara, adalah sesuatu yang dapat mereka semua pahami. Wajah penasihat Wu berubah pucat pasi saat ini, dan ketakutan akhirnya muncul di pupil matanya. Ketergantungannya yang terbesar begitu lemah saat berhadapan dengan pemuda ini. Betapa menggelikannya baginya untuk ingin menyiksa pemuda ini. Penasihat Wu, Qin Yichen tersenyum. Buk, sebelum Qin Yichen bisa berbicara lebih jauh, penasihat Wu jatuh berlutut, sama sekali tidak memiliki martabat. Tolong ampuni aku, Tuan Besar, tolong ampuni aku. Orang tak penting ini gagal mengenali Gunung Tai, aku telah menyinggungmu dengan sangat, aku mohon Tuan Besar untuk melepaskanku sekali ini. Kepala penasihat Wu terayun-ayun seperti ayam yang mematuk, terus-menerus mengetuk tanah. Seolah-olah untuk menunjukkan ketulusannya, setiap ketukan sangat keras. Tak lama kemudian, dahinya pecah dan berdarah. Meskipun dahinya sudah berlumuran darah, dia tetap tidak berhenti. Karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Hehe, Qin Yichen hanya menatapnya dengan senyum tipis, matanya sedingin es. Mengampuni dia, bagaimana mungkin? Jika hari ini Qin Yichen tidak memiliki cukup kekuatan, orang bisa membayangkan apa hasilnya. Belas kasihan sama sekali tidak boleh digunakan pada orang seperti itu. Swiss, disertai suara udara yang terpotong, sebuah kepala melayang ke langit, mendarat jauh, matanya masih terbuka lebar, tetapi dengan cepat kehilangan kilaunya. Terbunuh dengan baik. Suara pertama datang dari kerumunan, diikuti oleh suara-suara lain yang bangkit secara berurutan seperti air mendidih. Dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Cair, apakah kamu melihatnya? Tiran keluarga Wu akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Semua pengawal berdiri tercengang, tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal, dan tentu saja tidak berani membubarkan para penonton. Splat, kemudian, sebuah kaki menginjak ke bawah, menghancurkan kepala itu hingga berkeping-keping. Seketika, sekelompok orang menyerbu ke depan, membubarkan para penjaga. Tak lama kemudian, mayat penasihat Wu telah menghilang di antara kerumunan. Jelasnya, penduduk kota Jade Creek telah lama memendam kebencian mendalam terhadap sang penasihat. Huff. Dengan geraman dingin dari Qin Yichen, para penjaga yang bersembunyi di antara kerumunan, atau bahkan mereka yang sudah melarikan diri agak jauh, masing-masing mengeluarkan erangan teredam sebelum jatuh ke tanah. Manik tubuh bela diriku, seorang penjaga mencengkeram bagian tubuhnya tempat dantiannya tergeletak ketakutan, mengeluarkan teriakan putus asa dan menyedihkan.
Jelas, kultivasi mereka semua lumpuh. Pukul mereka. Pukul anjing-anjing yang membantu sialan itu sampai mati. Para penonton bergegas menuju para penjaga, dan seketika suasana menjadi kacau. Teriakan-teriakan minta ampun yang samar-samar dengan cepat tenggelam. Qin Yichen melirik pemandangan itu dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju pria tua dan wanita muda yang tercengang. Penatua, Penatua. Setelah berteriak 2 kali, lelaki tua itu akhirnya tersadar. Melihat pemuda di depannya, lututnya ditekuk saat hendak berlutut, tetapi Qin Yichen menahannya. Penatua, apa yang sedang Anda lakukan? Dermawan, Anda adalah dermawan bagi seluruh kota Jade Creek. Suara lelaki tua itu bergetar, tercekat oleh air mata. Dermawan, tak jauh dari situ. Yang lain juga membungkuk pada Qin Yichen. Tak lama kemudian, semakin banyak orang bersujud, masing-masing dengan air mata mengalir di wajah mereka. Ini datang dari lubuk hati mereka. Mungkin bagi Qin Yichen, menyingkirkan penasihat Wu hanyalah masalah sepele, tetapi bagi penduduk kota Jade Creek, penasihat Wu seperti gunung yang menekan kepala mereka, mustahil untuk disingkirkan. Hei Lian, yang telah berdiri, melihat pemandangan ini dan tetap diam. Mungkin karena dia tidak berkolusi dengan penasihat Wu, dia tidak menjadi sasaran orang banyak. Namun, para penjaga tidak seberuntung itu. Bahkan beberapa orang yang mungkin selamat kemungkinan akan menghabiskan sisa hidup mereka terbaring di tempat tidur. Hei Lian menghela napas, tidak mengatakan apapun saat dia pergi dengan tenang. Qin Yichen hanya melirik ke arah kepergiannya tanpa menghentikannya. Sebenarnya, dia telah menyerahkan segalanya kepada warga kota Jade Creek. Jika Hei Lian adalah seorang penjahat, orang-orang ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Setelah itu, lebih banyak penjaga datang tetapi dihentikan dan diusir kembali oleh Hei Lian. Ini menyelamatkan Qin Yichen dari banyak masalah. Semuanya, silakan pulang. Qin Yichen dapat memahami perasaan mereka. Setelah dia berbicara, warga akhirnya berdiri satu persatu dan perlahan bubar. Bahkan dari kejauhan, beberapa terus membungkuk dalam-dalam kepadanya. Setelah itu, lelaki tua itu sekali lagi menyambut Qin Yichen masuk. Sikapnya yang sangat hormat membuat Qin Yichen merasa agak tidak nyaman. Penatua, tentang kecapi bambu, mengambil kesempatan itu, Qin Yichen bertanya lagi. Dia telah berada di kota Jade Creek selama beberapa waktu tanpa menemukan petunjuk apapun, menunjukkan betapa dalam klan Gongsu telah menyembunyikan diri. Jika bukan karena kemunculan kecapi bambu ini, dia benar-benar tidak tahu berapa lama pencariannya akan berlangsung. Sitar bambu, lelaki tua itu ragu sejenak sebelum menjelaskan asal-usul sitar tersebut. Ternyata suatu hari, ketika lelaki tua itu dan cucunya sedang bermain musik, seorang pria berjubah biru lewat dan meninggalkan sitar ini sebagai hadiah untuk Qiao Yu. Maksudmu, dia membuat sitar ini di sana, menggunakan bambu yang ditemukannya di tempat itu. Mata Qin Yichen berbinar. Iya, lelaki tua itu mengangguk, mengingat kejadian itu dengan emosi yang mendalam. Keahlian yang luar biasa, begitulah lelaki tua itu menggambarkannya. Dermawan, sitar ini, untukmu, di dekatnya. Gadis bernama Qiao Yu menggerakkan jari-jarinya di atas badan sitar, menggigit bibirnya, dan memberikan sitar bambu itu kepada Qin Yichen. Saya pikir Anda salah paham. Qin Yichen tidak mengambilnya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak ahli dalam bermusik. Jadi, bukankah akan sia-sia jika saya mengambil sitar ini? Dermawan, kau benar-benar tidak menginginkannya. Qiao Yu terkejut, matanya yang besar memperlihatkan sedikit keterkejutan. Bukannya aku tidak menginginkannya, tapi aku takut setelah aku mengambilnya, seseorang mungkin akan bersembunyi di kamarnya dan menangis. Qin Yichen menggodanya sambil tertawa kecil. Gadis muda itu tersipu, memeluk sitar, dan berlari ke kamarnya. Tetua, apakah Anda tahu di mana orang itu sekarang? Setelah gadis itu pergi, Qin Yichen bertanya kepada lelaki tua itu tentang orang yang meninggalkan sitar itu. Orang itu adalah seorang master dari Gunung Awan Giok. Banyak orang memanggilnya, Sang Pertapa berjubah hijau. Namun, Sang Pertapa tidak pernah melihat tamu yang tidak dikenalnya. Konon, bahkan penguasa kota pernah meminta bertemu dengannya tetapi tidak dapat melihatnya. Orang tua itu menceritakan semua yang diketahuinya. Pertapa berjubah hijau. Mata Qin Yichen bersinar terang. Melalui jendela, dia melihat ke arah sebuah gunung kecil di luar kota. Itu adalah Gunung Awan Giok. Gunung itu tidak tinggi, juga tidak berbahaya. Biasa saja dan biasa saja, di antara gunung-gunung,
Gunung Awan Giok hanyalah sebuah gundukan kecil, tampak tidak mencolok. Mungkinkah klan Gongsu tersembunyi di Gunung Awan Giok? Qin Yichen merasakan ketertarikan. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan terbang menuju Gunung Awan Giok. Bab 428, di Gunung Awan Giok. Gunung Jade Cloud terletak di sisi timur kota Jade Cloud, di antara deretan puncak gunung yang biasa-biasa saja. Hutan di luar kota Awan Giok tidaklah sepi, karena orang-orang sering datang dan pergi mencari tanaman obat. Namun, mungkin karena reputasi pertapa berjubah hijau, Gunung Awan Giok biasanya hanya memiliki sedikit pengunjung. Sesampainya di kaki Gunung Jade Cloud, tatapan Qin Yichen menyapu sekeliling, memperhatikan jalan kerikil yang tenang dengan danau yang jernih di sampingnya. Gunung Jade Cloud tampak sangat elegan. Aneh, Qin Yichen bergumam pelan. Setelah mengamati sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia mengalihkan perhatiannya dan mulai berjalan di jalan berkerikil. Jalan-jalan ini berlanjut selama lebih dari 1/4 jam. Meskipun Qin Yichen tidak terburu-buru, dengan kecepatan normal, waktu sebanyak ini seharusnya cukup untuk mendaki gunung yang tinggi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa jalan kerikil di bawah kakinya tampak tak berujung, tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, dia tidak dapat mencapai puncak gunung. Apa yang terjadi? Mata Qin Yichen sedikit menyipit saat langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu sekeliling sekali lagi, dan tiba-tiba alisnya berkerut. Wosh! Dengan lambaian tangannya, aliran energi Yuan melesat maju, menghantam ke arah sekitarnya. Namun, serangan ini, yang cukup kuat untuk menghancurkan seorang ahli alam roh, tidak merusak sekuntum bunga atau sehelai rumput pun. Sebaliknya, serangan itu menghilang ke udara bahkan sebelum mencapai jarak 10 meter. Jadi, benar-benar ada yang aneh di sini. Melihat betapa mudahnya energi Yuan-nya menghilang, Qin Yichen tidak takut. Sebaliknya, dia senang. Setelah merenung sebentar, Qin Yichen tiba-tiba mundur selangkah. Saat dia melangkah mundur, pemandangan di sekelilingnya berubah sedikit, dan dia mendapati dirinya kembali di pintu masuk jalan setapak tempat dia pertama kali memasuki Gunung Jade Cloud. Satu langkah mundur lagi akan membawanya keluar dari batas gunung. Seolah memperingatkannya bahwa tidak ada jalan maju, hanya mundur. Susunan ilusi. Qin Yichen menyipitkan matanya. Susunan ini berada di luar dugaannya. Bahkan dengan kultivasi energi spiritualnya yang tinggi, dia tidak dapat mendeteksi jejak susunan. Namun, jika melihat buktinya, Jade Cloud Mountain ini tidak diragukan lagi merupakan satu array yang sangat besar. Sebuah array besar. Kegagalannya untuk mendeteksinya hanya berarti bahwa hal itu berada di luar kemampuannya saat ini untuk melihatnya. Pertapa berjubah hijau, aku Qin Yichen. Aku sudah lama mengagumi reputasimu dan datang untuk memberi penghormatan. Aku harap kau akan memberiku kesempatan bertemu. Qin Yichen sedikit mengernyit dan berteriak keras ke arah gunung. Terbungkus dalam energi Yuan dan energi spiritual, suaranya menggelegar seperti sambaran petir di seluruh Gunung Awan Giok, menyebabkan pepohonan berdesir. Namun, setelah gema singkat itu, Gunung Awan Giok kembali sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang menanggapi panggilan Qin Yichen. Hal ini membuat Qin Yichen merasa tidak berdaya. Setelah mengamati cukup lama dan menggunakan energi Yuan dan energi spiritual tanpa menemukan apapun, Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan kesal. Dia mengerutkan kening dan berteriak lagi. Pertapa berjubah hijau, jika kamu menolak untuk bertemu denganku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah kata-katanya selesai, masih belum ada jawaban. Qin Yichen mengerutkan kening saat energi Yuan-nya melonjak, dan aliran energi yang kuat melolong keluar, terus-menerus membombardir Gunung Awan Giok. Ledakan, ledakan, ledakan demi ledakan, tampaknya tak berujung. Pemboman hebat ini berlanjut selama hampir 1/4 jam sebelum Qin Yichen akhirnya berhenti, terengah-engah. Setelah menghentikan serangannya, ekspresi Qin Yichen menjadi sangat muram. Serangan yang begitu dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan gunung setinggi 1000 meter menjadi puing-puing, namun Gunung Awan Giok ini bahkan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Bahkan jalan kerikil di depannya tidak retak sedikit pun. Array sialan ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya benar-benar membuat frustrasi. Karena kekerasan tidak akan berhasil, Qin Yichen hanya bisa menahan kekesalannya dan mengamati sekelilingnya dengan tenang. Namun seperti sebelumnya, dia tidak menemukan apapun. Setelah 1 jam, Qin Yichen mempertimbangkan untuk mundur dan menemukan metode lain.
Tepat saat Qin Yichen bersiap untuk pergi, pandangannya tiba-tiba jatuh ke danau yang jernih di samping jalan berkerikil. Matanya berkedip, lalu dia melangkah maju, jatuh ke arah danau. Langkah. Saat kakinya mendarat, tidak ada percikan air. Qin Yichen diam-diam menghela napas lega, dan tubuhnya yang tegang agak rileks. Tampaknya tebakannya kali ini benar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Qin Yichen langsung melangkah ke dalam danau. Saat dia maju, tubuhnya perlahan-lahan tenggelam oleh air. Tepat saat Qin Yichen hampir tenggelam sepenuhnya, air di depan matanya tampak beriak dalam lingkaran, dan ruang mulai sedikit berfluktuasi. Kemudian, dia merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Danau dan jalan kerikil telah menghilang. Apa yang muncul di hadapannya sekarang adalah bangunan bambu yang elegan. Melihat bangunan bambu ini, Qin Yichen sangat gembira. Sepertinya dia telah lolos dari formasi aneh itu. Qin Yichen menyapu area itu dengan energi spiritualnya, tetapi hatinya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa ruang tempat dia berdiri sekarang tampaknya memiliki beberapa fluktuasi yang tidak jelas. Sepertinya ini bukan tempat persembunyian klan Gongsu. Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini pasti jalan yang diperlukan menuju klan Gongsu. Pandangan Qin Yichen jatuh ke area di depan bangunan bambu itu. Di sana, seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau duduk dengan tenang di tanah. Pria itu tampaknya tidak menyadari kedatangan Qin Yichen, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Di sekelilingnya terdapat banyak serpihan bambu, dan lengannya bergerak sedikit seolah-olah sedang mengukir sesuatu. Ketika Qin Yichen melihatnya, dia tertegun sejenak, lalu Qin Yichen menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya Qin Yichen, sedang memberi hormat kepada pertapa berjubah hijau." Sang pertapa berjubah hijau bahkan tidak mengangkat kepalanya saat mendengar sapaan Qin Yichen. Pada titik ini, Qin Yichen mengarahkan pandangannya ke benda di tangan pria itu. Saat dia melihat apa yang diukir pria itu, matanya menyipit. Sang pertapa berjubah hijau memegang pisau kecil yang indah di tangannya. Di depannya, sebuah instrumen yang menyerupai sitar kuno diletakkan di tanah. Saat tangannya bekerja, sitar ini menjadi semakin halus, tampak tanpa cacat di mata. Sekitar setengah jam kemudian, saat sang pertapa berjubah hijau menyelesaikan potongan terakhirnya, sebuah sitar yang sempurna muncul di hadapannya. Sitar ini seluruhnya terbuat dari bambu, namun jika dilihat secara keseluruhan, ia merupakan sebuah mahakarya, sebuah karya seni sejati. Keahlian yang luar biasa. Mata Qin Yichen sedikit menyipit saat dia berbicara dengan lembut. Pada titik ini, pertapa berjubah hijau akhirnya menatap Qin Yichen. Namun, matanya tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, mereka mengungkapkan sedikit ketidaksenangan atas gangguan tersebut. Sayang sekali, mengabaikan tatapan orang itu, Qin Yichen melangkah maju, jari-jarinya menelusuri sitar sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang perlu dikasihani? Mendengar kata-kata ini, sang pertapa berjubah hijau mengerutkan kening. Bab 429, siapa sebenarnya kamu? Sang pertapa berjubah hijau merasa cukup puas dengan hasil karyanya sendiri. Keahliannya sangat dipuji bahkan oleh para tetua klannya, dan tentu saja, dia bangga akan hal itu. Namun kini, seorang pemuda yang tanpa sengaja masuk ke kediamannya malah mengatakan bahwa karyanya mempunyai kekurangan, yang tentu saja membuatnya tidak senang. Hehe, Qin Yichen tersenyum tipis dan langsung menunjukkan cacat terbesar dari sitar. Objek ini tidak memiliki cacat, tetapi itu hanyalah benda mati tanpa roh apapun. Setelah menerima warisan dari Guru Luban, sudut pandangnya terhadap berbagai hal benar-benar berbeda dari orang-orang biasa. Bila pertapa berjubah hijau ini hanyalah seorang perajin biasa, maka teknik yang dimilikinya memang sempurna. Namun bila ia adalah anggota klan Gongsu, maka ia hanya berada di alam awal, sebagai seorang perajin. Benda mati dan benda hidup adalah konsep yang sama sekali berbeda. Benda mati, betapapun indahnya, pada akhirnya hanyalah hiasan. Kau, sang pertapa berjubah hijau menatapnya dengan heran. Kini, sedikit rasa tidak senang di hatinya telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yichen benar-benar dapat mengetahui kekurangan dalam karyanya. Memang, dalam hal keterampilan, hanya sedikit anggota klan yang dapat menandinginya. Namun, ia tidak dapat memberikan spirit pada hasil karyanya. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Setelah beberapa saat, sang pertapa berjubah hijau menjadi waspada dan bertanya. Hanya orang luar biasa yang dapat memiliki wawasan seperti itu. Mengubah batu menjadi peralatan,
menghidupkan tanaman, di era ini, semua itu telah menjadi legenda, mitos. Namaku Qin Yi Chen, dan aku tidak punya niat jahat. Qin Yi Chen menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum padanya. Dia dapat memastikan dengan pasti bahwa ini adalah tempat tinggal terpencil klan Gongsu. Jika itu adalah klan Gongsu, susunan ilusi besar di luar sana akan masuk akal. Bagi keturunan Luban, memiliki keterampilan seperti itu adalah hal yang diharapkan. Huff. Sang pertapa berjubah hijau mendengus dan menatapnya dari atas ke bawah, sambil berkata dengan dingin, ini bukan tempat untukmu. Silakan pergi. Dia langsung mengeluarkan perintah agar tamu itu pergi. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan klan Gongsu. Saya harap Anda dapat menyampaikan pesan ini untuk saya. Qin Yi Chen menangkupkan kedua tangannya lagi. Desir. Ketika kata-kata, klan Gongsu, keluar dari mulutnya, sang pertapa berjubah hijau tiba-tiba berdiri, pupil matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Klan Gongsu. Klan yang sudah lama dilupakan dunia. Bahkan dalam catatan kuno dari kekuatan-kekuatan teratas di benua ini, mungkin tidak ada penyebutan tentang klan Gongsu. Di seluruh benua, mereka yang mengetahui keberadaan klan Gongsu sama langkahnya dengan bulu phoenix dan tanduk kilin. Namun sekarang, hal itu tiba-tiba disebutkan oleh orang luar. Keterkejutan di hati pertapa berjubah hijau itu bisa dibayangkan. Siapa sebenarnya dirimu? Sambil berbicara, sang pertapa berjubah hijau meletakkan tangannya di atas seutas benang sutra. Jika ia menarik benang ini, alarm akan berbunyi, dan anggota klannya akan segera berdatangan. Aku adalah Qin Yi Chen, dari ras manusia. Qin Yi Chen berdiri tegak, suaranya penuh semangat. Sang pertapa berjubah hijau menyipitkan matanya, tatapannya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, tidak ada klan Gongsu di sini. Silakan pergi. Kalau begitu, kurasa kau tidak ingin tahu bagaimana aku mengetahui keberadaan klan Gongsu. Qin Yi Chen tersenyum tenang. Memang, inilah yang paling ingin diketahui oleh petapa berjubah hijau. Karena klan Gongsu telah mengasingkan diri di sini, mereka tidak pernah diganggu. Qin Yi Chen adalah pengunjung pertama klan Gongsu. Huff. Seperti yang kukatakan, tidak ada klan Gongsu di sini. Pertapa berjubah hijau masih menatapnya dengan dingin, tetapi kedipan di matanya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sangat penasaran. Hehe, Qin Yi Chen tidak mengungkapnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang klan Gongsu, jadi mengapa pertapa berjubah hijau ini begitu yakin bahwa klan Gongsu tidak ada di sini? Kalau dia benar-benar orang luar, bukankah seharusnya dia tahu apa itu klan Gongsu? Nenek moyang para pengrajin, Master Luban, mengalahkan ras asing yang menyerang dengan kekuatannya sendiri. Setelah meraih ketenaran dan kesuksesan, Master Luban mengasingkan diri dari dunia. Qin Yi Chen berbicara tentang kehidupan Master Luban dengan wajah serius. Rasa hormat di wajahnya datang dari dalam hatinya, bahkan menyentuh hati pertapa berjubah hijau di sampingnya. Dengan mundurnya Master Luban, Sekte Luban pun lenyap dengan cepat, dan Dao of Crafting pun menghilang. Mendengar ini, sang pertapa berjubah hijau tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang, di bawah pimpinan Guru Luban, Sekte Luban pernah berada di puncak kejayaannya, dan ilmu santet tersebar luas, dengan banyak pengikut yang berusaha mencapai prestasi lebih tinggi. Namun kini, para perajin telah terpinggirkan. Bila mana ia memikirkan hal itu, timbul rasa marah dalam hatinya yang tidak dapat dilepaskannya. Akan tetapi, mereka saat ini tidak dapat memasukkan roh ke dalam ciptaan mereka. Dengan kata lain, seperti sitar di tangannya, tanpa roh, itu hanyalah benda mati. Bagaimana kau tahu tentang dongeng-dongeng lama itu? Tiba-tiba, sang pertapa berjubah hijau tersadar dan bertanya. Guru yang tak tertandingi dari seluruh generasi, Luban, telah lama terkubur dalam catatan sejarah. Di era saat ini, berapa banyak yang tahu nama Guru Luban? Mungkinkah, melihat senyum di wajah Qin Yi Chen, pertapa berjubah hijau tiba-tiba tersentak, mungkinkah kamu telah bertemu dengan Sekte Luban? Apakah kamu pernah mendengar tentang Twilight City? Qin Yi Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya. Meskipun Kekaisaran Besar Kemakmuran Besar cukup jauh dari sini, Qin Yi Chen percaya bahwa klan Gongsu, sebagai keturunan Luban, pasti tidak akan menyerah mencari warisan Luban. Kota Senja, yang mengejutkan Qin Yi Chen, pertapa berjubah hijau menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan, leluhur kita meninggalkan sebuah sila bahwa tidak seorang pun dari klan kita boleh meninggalkan klan. Meskipun aku bisa keluar, jangkauanku terbatas pada kota awan giok. Begitu.
Qin Yichen mengangguk sambil berpikir. Pastilah leluhur klan Gongsu telah meninggalkan sila ini, agar keberadaan klan Gongsu tidak terbongkar. Tidak heran klan Gongsu tetap tersembunyi begitu lama tanpa meninggalkan jejak apapun. Kali ini, jika bukan karena sitar bambu yang ditinggalkan pertapa berjubah hijau ini, Qin Yichen tidak akan bisa menemukan tempat ini. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen teringat bahwa seorang tokoh besar di klan Gongsu sedang sakit parah. Saat itu, ia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah ini, dan karena ia tidak memiliki keterikatan dengan pasukan lain, klan Gongsu telah mencarinya dan menawarkannya kondisi yang menyentuh hatinya. Bagaimana kabar tetua Qingmu dari klanmu yang terhormat? Memikirkan sosok hebat yang sakit kritis itu, Qin Yichen bertanya. Penatua Qingmu, memikirkan kondisi Penatua Qingmu saat ini, pertapa berjubah hijau mengerutkan kening, tetapi dengan cepat mengangkat kepalanya, bagaimana Anda tahu tentang Penatua Qingmu? Dia yakin bahwa di dalam klan, kecuali perjalanannya sesekali untuk menyelidiki situasi dunia luar, sama sekali tidak ada orang kedua yang keluar. Jadi, bagaimana pemuda sebelum dia ini tahu tentang situasi di dalam klan Gongsunya? Bab 430, Palu Sang Master Craftsman. Dia tidak hanya mengetahui informasi tentang Master Luban dan Sekte Luban, tetapi dia juga tampaknya cukup berpengetahuan tentang keadaan terkini klan Gongsu. Pertapa berjubah hijau mengalami keterkejutan yang tidak sedikit saat ini. Dia tidak lagi memandang Qin Yichen sebagai seorang pemuda. Tampaknya sejak Qin Yichen muncul, inisiatif selalu berada di tangan Qin Yichen, sementara dia sendiri telah dipimpin oleh hidungnya. Silakan mengumumkan bahwa Qin Yichen, penerus ke-32 Sekte Luban, telah datang untuk menemui klan Gongsu. Sambil berbicara, Qin Yichen mengeluarkan kepala palu yang diperolehnya di menara senja dari cincin luar angkasa. Bentuk kepala palu ini berbeda dengan palu-palu yang ada di dunia sekarang. Kepala palu ditutupi dengan pola-pola yang saling bertautan, yang meskipun banyak jumlahnya, tidak kacau, tetapi memberikan kesan kesempurnaan alami. Apakah ini palu Master Craftsman? Ketika tatapannya jatuh pada kepala palu ini, pupil mata sang pertapa berjubah hijau tiba-tiba membesar, dan dia tidak dapat lagi menahan keterkejutannya saat dia berkata tanpa berpikir. Sebagai anggota klan Gongsu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali palu pengrajin utama yang melambangkan Luban, leluhur para pengrajin? Perlu diketahui bahwa di kuil leluhur klan Gongsu, model palu pengrajin utama diabadikan pada posisi tertinggi. Dia secara alami mengenali identitas kepala palu ini pada pandangan pertama. Palu Master Craftsman tidak dimiliki oleh klan Gongsu, tetapi dimiliki oleh Master Sekte dari Sekte Luban. Oleh karena itu, identitas pemuda di hadapannya sudah jelas. Penerus Sekte Luban, Tuan, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera melapor. Setelah itu, sang pertapa berjubah hijau bergegas meninggalkan paviliun bambu dan menghilang di balik kabut di luar. Meskipun Qin Yichen mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk mendeteksi keberadaannya, namun terhalang oleh kabut. Akhirnya, ia mengembuskan napas pelan, tak tergesa, dan mulai mengapresiasi beberapa karya sang pertapa berjubah hijau di paviliun bambu. Harus dikatakan bahwa keterampilan sang pertapa berjubah hijau sangat luar biasa. Meskipun karyanya tidak memiliki spiritualitas, namun karya-karyanya tetap hidup dan tampak nyata. Beberapa model hewan sangat realistis. Qin Yichen merasa malu. Meskipun dia telah menerima warisan dari Sekte Luban dan telah mempraktikkan keahliannya, jika dibandingkan, dia bahkan tidak sebanding dengan sebagian kecil dari pertapa berjubah hijau dalam hal keterampilan. Lagi pula, dia belum lama menerima warisan Sekte Luban, dan dengan banyaknya urusan yang membebaninya, dia belum mampu menenangkan pikirannya dan belajar dengan baik. Kedatangannya ke klan Gongsu adalah, pertama, untuk mendapatkan dukungan mereka, dan kedua, untuk menanyakan tentang hati pengrajin. Meskipun ia telah menerima warisan dari Sekte Luban, ia tidak memiliki hati pengrajin, sehingga belajar menjadi sangat sulit. Jika ia memiliki hati pengrajin untuk membantunya, itu tidak diragukan lagi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tempat Paman Qingshan? Tepat saat Qin Yichen mendesah, sebuah suara yang lembut seperti burung oriole terdengar di telinganya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun kuning muda berjalan ke paviliun bambu. Gadis itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Saat ini, dia berdiri di pintu masuk paviliun bambu, menatap tajam ke arah Qin Yichen. Matanya yang hitam legam tampak sangat hidup, kulitnya halus seperti batu giok,
dan wajahnya masih agak belum dewasa. Di daun telinganya yang lembut tergantung sepasang liontin giok hijau, yang mengeluarkan suara denting pelan saat bergoyang, bagaikan melodi mengharukan yang dimainkan oleh mata air pegunungan dan terumbu karang, menambah sentuhan pesona spiritual padanya. Berdiri di antara rumpun bambu, dia tampak seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Ketika Qin Yichen sedang mengamatinya, gadis itu berjalan ke paviliun. Dia tidak tampak takut pada orang asing, melihat Qin Yichen, orang asing, matanya bahkan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kamu, bukan dari klanku. Gadis itu berputar mengelilingi Qin Yichen sekali, akhirnya berdiri di depannya, saat suaranya yang ringan keluar dari mulutnya. Menatap gadis yang tampak bak peri di hadapannya, bibir Qin Yichen melengkung membentuk lengkungan dangkal saat dia mengangguk. Di mata gadis ini, dia melihat kepolosan, dan di pupil matanya, tidak ada jejak kekotoran. Itu terlihat jelas sampai ke dasar. Jadi, kamu dari dunia luar. Mendengar jawabannya, mata gadis itu berbinar, bola matanya berputar, dan dia menatap Qin Yichen seolah-olah dia sedang memeriksa hewan langka. Kau, bawa aku keluar dari sini. Kemudian, dia mengangkat kepala kecilnya, dengan ekspresi arogan, dan memerintahkan Qin Yichen dengan nada memerintah. Qin Yichen berkedip, sama sekali tidak dapat bereaksi. Namun segera, dia mengerti. Gadis ini seharusnya adalah anggota klan Gongsu, yang terperangkap dalam Grand Array ini selama bertahun-tahun, ingin keluar dan bermain, yang merupakan hal yang wajar. Jadi, itulah sebabnya dia muncul di sini. Kemungkinan, dia sering mengganggu pertapa berjubah hijau agar mengajaknya keluar. Apa? Kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Melihat Qin Yichen tidak menanggapi, gadis itu menghentakkan kakinya dengan marah. Dia benar-benar ingin keluar dan melihat dunia luar. Xiao Huang. Mengikuti kata-katanya, terdengar suara siulan, dan seekor burung besar turun dari langit, yang kemudian secara ajaib menyusut di depan mata Qin Yichen dan mendarat di bahu gadis itu. Jika kau tidak mengeluarkanku, aku akan menyuruh Xiao Huang mematukmu. Gadis itu meletakkan satu tangan di pinggulnya dan menunjuk Qin Yichen dengan tangan lainnya, mengancamnya. Akan tetapi, suaranya yang lembut sama sekali tidak memiliki kekuatan yang mengancam. Xiao Huang. Tatapan Qin Yichen jatuh pada burung kecil di bahunya. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa bulu burung ini sebenarnya terbuat dari kayu. Meskipun terbuat dari kayu, mereka tampak seperti manusia dan memiliki spiritualitas. Seperti pemiliknya, mereka memiringkan kepala, mengamati Qin Yichen dengan rasa ingin tahu. Boneka. Hati Qin Yichen tergerak, dan setelah mengingat bahwa ini adalah klan Gongsu, seharusnya sudah diduga. Sebagai keturunan Luban, klan Gongsu dapat dengan mudah membuat hal-hal seperti itu. Namun, fakta bahwa burung di bahu gadis itu dapat mengubah ukurannya benar-benar cerdik. Menyebalkan sekali, apa kamu terbuat dari kayu? Sikap Qin Yichen membuat gadis itu marah. Xiao Huang, beri dia pelajaran. Kuku, burung di bahunya mengeluarkan beberapa suara pelan, mengembangkan sayapnya, dan terbang menuju Qin Yichen. Berkicau. Burung kecil yang tampak imut itu bergerak sangat cepat. Sebelum Qin Yichen sempat bereaksi, dia merasakan sakit di bahunya, dan ketika dia melihat lagi, burung itu sudah kembali ke bahu gadis itu. Namun, pada cakarnya kini ada beberapa helai kain. Melihat Qin Yichen menoleh, burung itu mengangkat kepalanya ke arahnya seperti manusia, dengan ekspresi puas yang persis seperti pemiliknya. Melihat beberapa tanda berdarah di bahunya, Qin Yichen terkejut. Burung ini pasti menahan diri. Dia bisa merasakan bahwa pertahanannya sama sekali tidak efektif melawan cakarnya. Bekas darah di bahunya adalah bukti terbaik.